Alhamdulillah selesai juga orderan kerjaan. Ada info grup mata kuliah kewirausahaan. Ada info Pak dosen. Apa ini? Kesempatan untuk mendapatkan peluang usaha. Wah, keren juga nih. Boleh juga dicoba. Pak dosen menyarankan untuk bikin model usaha bisnis model kanvas. Wah, boleh juga nih. Gue kontak teman-teman. Let's make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kewirausahaan akan membuat sebuah presentasi tentang BMC, bisnis model kanvas. Kali ini kami akan mengupas salah satu bisnis yang akan kami jalankan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami dari kelompok 3 kelas AB3, Bapak Dr. Andes Haspul Nasir, MSI, karena telah memberikan kami pengetahuan juga tentang bimbingan untuk bagaimana menyusun ini semua. Baiklah teman-teman, ya betul, gedang kriuk, olahan pisang nugget yang digemari oleh anak muda. Kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yang kemudian kita akan jelasin juga value proportion kanvas. Oke, baik teman-teman, kami persembahkan sebuah presentasi dari kelompok 3 gedang kriuk. Saya akan menjelaskan mengenai customer segment pada usaha yang akan kami jalankan. Customer segment itu sendiri menurut pendapat saya merupakan konsep yang membedakan atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti saja mengelompokkan berdasarkan usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, dan pekerjaannya. Untuk usaha yang kami jalankan, customer segment atau target utama kami adalah pelajar atau mahasiswa dengan rentan usia 8 sampai 21 tahun. Di mana pada rentan usia tersebut biasanya mereka lebih menggemari berbagai macam jenis camilan dan dengan tingkat rasa ingin mencobanya itu lebih tinggi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula banyak juga para karyawan atau ibu rumah tangga yang mampir di toko kami hanya untuk rehat sambil mencicipi kuliner yang kami jual, yaitu pisang nugget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melanjutkan yang kedua, value proportion. Harga pisang nugget merakyat sesuai dengan kantong pelajar. Satu piece-nya aja hanya 2.500. Jadi sangat terjangkau untuk para pelajar. Memiliki banyak varian rasa, halal dan praktis ketika dibawa untuk di rumah, dan kita menggunakan pisang yang berkualitas baik tanpa bahan pengawet. Jadi untuk teman-teman dan pelajar, untuk siapapun konsumen pasti akan menyukai pisang kami, pisang nugget yang sangat berkualitas. Makasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari channel. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu channel. Channel adalah media atau saluran yang dapat kami atau Anda gunakan untuk
memasarkan produk dan berkomunikasi dengan calon konsumen. Dari channel tersebut, dari produk kami Pisang Nugget juga menggunakan salah satu elemen yang ada di model bisnis Canvas, yaitu channel atau saluran. Kita menggunakan channel seperti media sosial, yaitu ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Media sosial yang kita gunakan juga menggunakan akun resmi atau akun pribadi yang kita bikin sendiri. Biasanya kami di Instagram itu mengadain promosi, live, dan mengetahui kapan kita buka store-nya gitu. Jadi kami menggunakan sosial media tersebut seperti Instagram, Facebook, dan TikTok itu karena di zaman sekarang Facebook, Twitter, dan Instagram itu biasanya itu banyak orang-orang yang sudah tahu. Apalagi di kalangan anak milenial, anak-anak remaja zaman sekarang itu sudah banyak mengetahui apa itu semua Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship pada tema Pisang Nugget. Nah, untuk pelayanan yang kami berikan atau servis yang kami berikan adalah servis terbaik untuk pelanggan. Dan untuk mahasiswa ataupun pelajar yang memiliki kartu pelajar bisa mendapatkan diskon sebesar 5%. Dan kami juga memberikan semacam reward atau kupon untuk setiap kali pembelian kedua untuk masyarakat umum. Jadi, untuk kepuasan pelanggan atau pelayanan ramah dari kami adalah prioritas kami untuk pelanggan. Terima kasih. Revenue stream. Kita ada penambahan jenis topping oleh anak-anak, coklat dan keju yang mereka suka, menerima pesanan ulang tahun, dan promo pada beberapa varian rasa, antara rasa coklat dan rasa keju, atau topping-topping yang lainnya. Pembahasan yang keenam yaitu key resource, di mana pembahasan kami di sini itu yang meliputi mengenai pisang nugget. Nah, di dalam pisang nugget kami ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu bagian SDM internal, di mana SDM internal ini memiliki dua bagian. Yang pertama juru masak dan yang kedua pelayan. Nah, selain itu di sini kami juga memiliki SDM eksternal, di mana SDM eksternal ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama Gojek, Grab, Shopee, dan lain sebagainya media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu media tools atau peralatan, di mana media tools atau peralatan ini meliputi yaitu alat masak, kios, meja, kursi, serta bahan bagian lainnya. Key activities. Kesiapan stok bahan baku, topping, dan packaging untuk beberapa hari ke depan. Jam buka 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian promo yang berkelanjutan. Yang ke-8, key partner, yaitu pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi risiko dalam berbisnis. Yang pertama, memiliki supplier untuk memasok bahan baku, contohnya seperti pisang, tepung, coklat atau mesis, dan yang lainnya. Yang kedua, kita juga harus memiliki reseller untuk memasarkan produk yang kita jual. Dan yang ketiga juga kita memiliki store atau toko di depan Indomart atau Alfamart. Baiklah, masuk di bagian cost struktur. Sedikit penjelasan. Cost struktur ialah rincian biaya ataupun pengeluaran tetap yang harus dikeluarkan dalam berusaha ataupun berbisnis. Di cost struktur
model bisnis pisang nugget ini ada beberapa rincian yang harus dikeluarkan tetap, antara lain biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi tepung roti, gas, minyak, tentu saja pisang, juga beberapa topping yang ingin disediakan. Lalu yang kedua, biaya gaji. Di sini yaitu biaya gaji karyawan, biaya per bulannya. Juga ada biaya kos dan biaya air dan listrik. Demikianlah rincian-rincian cost struktur dalam bisnis model pisang nugget. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, demikianlah teman-teman sebuah bisnis model kanvas dari usaha yang akan kami jalankan, yaitu Gedang Kriuk. Bisnis model kanvas merupakan sebuah model atau perencanaan bisnis yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Dikarenakan jika dengan membuat model kanvas seperti ini, itu dapat membuat perencanaan kita menjadi lebih jelas, lebih matang, dan lebih terarah. Baiklah, mudah-mudahan cita-cita kami, cita-cita kelompok kami untuk membuat usaha Gedang Kriuk dengan menjalankan model bisnis kanvas seperti ini bisa berjalan dengan baik. Karena dengan model bisnis kanvas seperti ini, target menjadi jelas, resiko untuk kegagalan menjadi minimal, kemudian segala bentuk yang akan menjadi resiko-resiko di kemudian hari tentang kemana kita harus menjual, target apa yang kita pilih itu menjadi lebih terarah. Yang kemudian juga bisnis model kanvas sudah teruji oleh para bisnismen yang sudah lebih dulu menjalankan bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembahasan value proposition canvas. Pada dasarnya, value proposition canvas adalah satu alat untuk memahami perilaku konsumen. Singkatnya, untuk mengetahui apa yang konsumen inginkan, maka gunakan value proposition canvas. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk dalam bagian value proposition canvas. Apa itu value proposition canvas? Value proposition canvas adalah metode untuk memahami perilaku konsumen agar dapat menyukai produk yang kita jual. Begitu. Value proposition canvas sangat penting untuk kita dalam memulai usaha agar kita dapat memapping, kita dapat memetakan apa yang menjadi keluhan konsumen dan bagaimana kita mencari solusinya. Baiklah, untuk Gedang Kriuk, beberapa kita sudah main mapping di dalam value proposition canvas. Di antaranya, yang dilakukan konsumen biasanya adalah keluar rumah, mencari tempat makan, memilih menu, menunggu pesanan, menerima pesanan, membayar pesanan. Ada pula juga yang memesan dari rumah dengan menggunakan platform marketplace semacam GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen, yaitu ada di bagian mapping pains, yaitu biasanya tentang cita rasa yang kurang, tempat tidak nyaman, menunggu terlalu lama. Menyediakan kemudian point gains yang menyenangkan untuk customer, untuk para pelanggan itu biasanya apa? Yaitu menyediakan pengalaman rasa yang unik dan enak, kemudian desain yang menarik dalam packaging serta higienis. Ya, biasa kita tahu dengan zaman pandemi seperti ini, banyak juga pemesanan-pemesanan kami yang biasanya justru dari rumah, dan mereka menginginkan packaging yang baik, yang bagus, yang eye-catching, dan juga harus yang higienis. Dan kemudian apa yang menjadi kesenangan dari konsumen yaitu varian rasa yang banyak, yang serta kemudahan dalam pemesanan. Nah, untuk kita mengelompokkan untuk hal-hal ini, mapping dari konsumen, kita melihat metode perilaku konsumen yang seperti ini, kita bisa dapat mengetahui bagaimana solusi yang harus kita jalani. Yaitu pertama, untuk makanan kita menyediakan dengan varian rasa, tentunya dengan penambahan tiap
minggunya kita menemukan cita rasa yang baru atau yang lagi viral, entah itu biasanya lagi musim taro, kemudian musim coklat, kemudian strawberry, velvet, dan lain-lain sebagainya. Kita terus berinovasi untuk menemukan cita rasa yang baru yang bisa membuat customer penasaran dan ingin mencoba. Kemudian layanan pesan antar, tentu kita juga melibatkan dari pihak ketiga, yaitu dari tentunya dari Grab, dari layanan antar dari GoFood, dari Shopee Food, dan berbagai macam brand lainnya. Kemudian layanan take away juga bisa dibeli langsung, layanan event order, dan kami juga melayani misalkan ada event ulang tahun, kenaikan jabatan, lain sebagainya. Setelah itu kita juga menyediakan layanan yang cepat. Tentu kecepatan, ketepatan, juga kerapihan menjadi salah satu hal yang menjadi solusi untuk customer agar mereka menjadi senang dalam menunggu, karena dengan biasanya kan pesan cepat diantar itu tentunya customer akan merasa senang dengan hal tersebut. Kemudian menyediakan makanan yang lezat. Pembayaran bisa melalui cash dan cashless. Jadi segala macam platform dengan berbagai macam bank kita juga sediakan untuk pembayaran, baik dengan platform pembayaran digital, kita penuhi itu semua. Kemudian untuk pain relievers adalah ibaratnya obat penawar. Jadi apa sih yang menjadi keluhan tentang cita rasa kurang, tempat yang tidak nyaman, yaitu kita menyediakan standarisasi menu dan resep dengan bahan baku berkualitas sesuai SOP. Kemudian menyediakan sistem pre-order atau take away, jadi bisa juga yang sistem PO untuk pemesanan kapan, take away pun bisa. Jadi segala macam bentuk transaksi kami melayani. Kemudian meningkatkan efisiensi proses pembuatan makanan, ya tentunya dengan SOP yang sudah kami berikan kepada tim kami di lapangan. Kemudian menyediakan informasi waktu tunggu pesanan. Nah, ini yang harus diupdate. Kadang ada yang pemesanan untuk mereka yang take away menunggu di situ atau makan di tempat, atau yang memesan dari rumah. Biasanya mereka kebingungan tentang menunggu waktu pesanan. Nah, itulah kami dari mulai step by stepnya itu sudah sesuai SOP, sehingga waktu pesanan kita bisa informasikan secara up to date kepada pemesan. Demikian adalah value proposition canvas, di mana kita bisa memetakan atau bagaimana jika kita menjadi konsumen, kira-kira apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka, dan melalui mapping seperti ini kita bisa mencari solusinya. Baiklah teman-teman semua, berikut adalah sebuah presentasi dari kami dari kelompok 3. Lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf jika ada silap kata, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.